Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak ibu semua. Semangat pagi ini. Ya, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat wal afiat. Sebelum ibu masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, ibu absen dulu kondisi siswa di kelas 7A ini ya nak. Ya, Irfan Rainaldi. Hadir Bu. Lianti. Hadir Bu. Muhammad Prendi. Hadir Bu. Meriana. Hadir Bu. Nur Fitri Hidayah. Hadir Bu. Nur Halimah. Hadir Bu. Mukhlisin. Hadir Bu. Nopaluddin. Hadir Bu. Utriani. Hadir Bu. Rindu Abdillah. Hadir Bu. Ade Febriani. Hadir Bu. Alam Suryanto. Hadir Bu. Andis Mawati. Hadir Bu. Alian Nurbaiti. Hadir Bu. Anggi Alamsa. Hadir Bu. Arif Rahman. Hadir Bu. Cika Mianti. Hadir Bu. Dharma Maulana. Hadir Bu. Diana Tantri. Hadir Bu. Dini Sapitri. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah semuanya berhadir dan bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke materi, ibu ulas dulu sedikit tentang pelajaran kita di pertemuan yang lewat ya nak. Di mana pelajaran kita kemarin tentang Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna semuanya berjumlah berapa nak? 99. 99. Ya. Yang pertama kita bahas kemarin yaitu tentang Al-Khabir. Al-Khabir artinya apa? Maha teliti. Kemudian yang kedua As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Kemudian yang ketiga Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Dan yang keempat adalah Al-Basir. Apa arti Al-Basir kemarin? Maha melihat. Ya, ibu harap kalian sudah bisa memahaminya dan bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari, menampilkan perbuatan yang bisa mencerminkan tentang sifat-sifat Allah Asmaul Husna, terutama yang 4 yang kita pelajari kemarin ya nak ya. Ya, untuk hari ini kita masuk kepada bab 3 kelas 7 yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum masuk ke sana, ibu tanya dulu, semuanya anak-anak ibu sudah pandai sholat? Sudah Bu. Sudah. Baik itu tentang rukun sholat sudah hafal? Sudah Bu. Iya, rukun sholat ada berapa? 13. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat sudah paham? Sudah Bu. Sudah. Kemudian apa saja yang dipersiapkan sebelum sholat? Terutama tentang kebersihan atau kesucian, yaitu tentang berwudu, tentang mensucikan badan, pakaian dan tempat sholat. Nah, ini berikutnya ada di sini ibu tampilkan animasi ataupun video tentang bagaimana melaksanakan sholat yang baik dan benar. Baik sesuai itu dengan gerakannya, bacaannya maupun rukunnya. Inilah dia, perhatikan. Pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. 3, takbiratul ihram. 4, membaca surat Al-Fatihah. 5, ruku. 6, iktidal. 7, sujud. 8, duduk di antara 2 sujud. 9, duduk tasahud akhir. 10, membaca tasahud akhir. 11, membaca sholawat Nabi. 12, memberi salam. 13, tertib. Tata cara sholat. 1, niat. Berdiri tegak, menghadap kiblat, pandangan ke tempat sujud. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Kedua, takbiratul ihram.
Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan, kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada. Lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keempat, membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awuz. Lalu membaca basmalah. Diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan Amin. kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucapkan takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian pada saat ruku membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau
kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu pada saat berdiri tegak dalam keadaan iktidal membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kedelapan, sujud yang pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung, dan dahi, kedua telapak tangan, dan lutut, dan ujung jari telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku, diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu pada saat bersujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kesembilan, duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kemudian duduk iftirosi dengan memantangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 10. Sujud kedua. Setelah itu kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud yang pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Atau setelah selesai jumlah rakaatnya, maka akhirilah sholat dengan mengucapkan salam. Ya, berikutnya nak, setelah tadi tentang sholat, ini ibu tampilkan videonya tentang bagaimana cara berzikir setelah sholat. Nah, mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, membaca istighfar 3 kali. Yang kedua, membaca Allahumma antas salam sampai akhir. Yang ketiga, membaca Allahumma la mani'a sampai akhir. Kemudian membaca tasbih Subhanallah 33 kali. Dilanjutkan membaca tahmid Alhamdulillah 33 kali. Kemudian membaca takbir Allahu Akbar 33 kali. Kemudian yang terakhir membaca tahlil La ilaha illallah. Ya, ibu harap setelah kalian melihat bagaimana tadi videonya tentang bagaimana melaksanakan sholat, bagaimana berzikir, ibu harap kalian semuanya bisa memahami dan bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini ibu cukupkan saja sampai di sini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.